Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati at-tullab wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah selalu memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan. Nikmat yang sampai saat ini kita masih diberikan suatu nikmat yang paling besar kenikmatan daripada nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat berada di atas hidayah, nikmat di atas agama yang diridainya. Inna dina indallahil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama di sisi Rabb-nya yang Allah ridai itu hanyalah Islam. Betapa banyak orang-orang di sana yang belum diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam. Maka dari itu nikmat hidayah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Hanya orang-orang yang Allah pilih. Jadi kalau Allah memilih hamba-hambanya, berarti kita termasuk orang-orang yang khusus, ya, yang mendapatkan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ar-Rahim, ya, Maha Penyayang, Dzu rahmatil wasi'ah, yaitu Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, dan ini hanya ditujukan kepada orang-orang beriman. Ikhwati at-tullab wafaqani Allah yakum. Di kesempatan menjelang siang berbahagia ini, kita ini merupakan bagian daripada KBM, yaitu kita mengadakan daurah secara singkat, ya, sangat singkat dan sesingkat-singkatnya. Ya, insya Allah daurah ini 2 sesi. Sesi yang pertama itu dimulai sekarang, ataupun sesi kedua nanti setelahnya. Ya. Yang mana daurah kali ini, ya, kita membahas tentang sedikit yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Ya, seorang santri. Santri itu adalah seorang penuntut ilmu. Santri, ya, dia adalah bahasa yang ma'ruf, dikenal di negara kita Indonesia, ya. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya yaitu tulab atau thalib, ya. Thalib artinya ya penuntut ilmu, yang masyhur di kalangan para ulama. Orang penuntut ilmu ya dibilang talibul ilmi, yaitu para penuntut ilmu, atau sama juga dengan kata santri, ya. Hanya perbedaan dari sisi istilah, namun hakikatnya sama. Yang mana kita sebagai santri ini merupakan bagian daripada warisan, ya, atau pewaris dari para nabi dan para rasul. Dan ini sering kita ulang, bahwasanya para nabi dan para rasul mereka mewarisi hanyalah ilmu. Tidaklah mereka mewarisi kecuali ilmu. Hanya ilmulah yang mereka dapat mewariskan. Hanyalah ilmu yang mereka warisi kepada kita. Sehingga di sini memberikan sebuah kedudukan yang sangat tinggi dari ilmu itu sendiri. Dan bagi para pencarinya, yaitu para penuntut ilmu, inilah yang disebut dengan pewarisnya, yang akan mendapatkan warisannya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Maka dari itu semestinya dan seyogyanya bagi kita, yang mana kita dikatakan menjadi seorang pewaris para nabi dan para rasul,
maka sepatutnya kita harus berbahagia dan bangga dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita termasuk orang-orang pilihan yang Allah pilih menjadi pewarisnya para nabi dan para rasul. Dan ketika kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu pewarisnya para nabi, maka kita wajib banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah apa, ikhwan? Yaitu al-hirsu ala talabil ilm an-nafi wal fiqh fid din, yaitu bersemangat menuntut ilmu, bersemangat mencari ilmu, memburu ilmu yang bermanfaat, dan tafakuh. Tafakuh itu apa? Memahamkan diri kita fid din, di dalam agamanya. Disinilah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu semangat. Kalau orang tidak semangat dalam menuntut ilmu, ya, apalagi dia keluar dari barisannya para pewaris Nabi, tentu ini menjadi kufur nikmat. Kenapa ya ikhwan menjadi kufur nikmat? Karena Allah telah memilih kita, diberikan kenikmatan yang sangat agung, namun kita ingkar, tidak mengindahkan dari kenikmatan yang Allah berikan. Ya na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Semangat dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan tafakuh di dalam agamanya. Mengapa kita harus bersemangat dan tafakuh? Karena kita di sini adalah manusia yang tepatnya mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Banyak sekali kesalahan dan kelupaan-kelupaan yang kita lakukan. Nah, dengan adanya ilmu inilah yang akan mengingatkan kita, meluruskan dari segala kesalahan dan mengingatkan kita dari kelupaan. Maka dari itu kita dituntut untuk semangat dalam menuntut ilmu. Wajib bahkan hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Siapa saja yang mengaku dia seorang muslim, maka wajib dia dituntut untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena tadilah bahwasanya manusia ini tepatnya khata' wa nisyan, ya. Bagaimana kita bisa sadar atas kesalahan kita? Bagaimana kita bisa ingat dari segala kelupaan kita, kecuali itu dengan ilmu. Tidaklah itu semua bisa diselesaikan kecuali dengan ilmu. Sehingga di sanalah kita bisa menempuh suatu jalan dengan cahaya ilmu. Kita akan diberikan petunjuk untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dijauhi dari segala murka dan hukumannya. Dan disinilah kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka cukuplah kemuliaan dari ilmu, dan orang yang menuntut ilmu itu menjadi sebuah kedudukan yang sangat tinggi, menjadi orang yang akan bahagia dunia dan akhirat. Bahagia di dunia menjadi pewarisnya para nabi, dan dia akan diberikan petunjuk, kemudian dia diluruskan dari segala kesalahan dan diingatkan dari kelupaan. Ini semua berdasarkan dari berdasarkan dengan ilmu. Dan dia akan meraih kebahagiaannya nanti di akhirat. Kenapa? Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan perbaiki kesalahannya menjadi sebuah kebenaran. Ketika dia diingatkan dari kelupaan, maka dia akan sadar terhadap kelalaiannya. Sehingga di sini dia akan meraih suatu kebahagiaan nanti di akhirat. Karena dia semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah ikhwati tulab wafaqani Allah wa yakum, bahwasanya kita apabila memperhatikan ayat-ayat Al-Quran,
Yang mana ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, yang Allah mulai itu dengan ayat apa? Ayat apa yang Allah mulai? Yang pertama kali turunkan Iqra, yaitu surat 5, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, atau 5 ayat di awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketahuilah ya ikhwan at-tullab rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah memulai dengan kata Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Dari kata bacalah ini sudah memberikan suatu petunjuk akan dituntutnya kita untuk belajar, akan diwajibkannya kita untuk menuntut ilmu. Karena salah satu di antara bentuk pembelajaran menuntut ilmu yaitu dengan membaca. Maka kita diberitakan di awal surat itu Iqra, bacalah. Bacalah. Ya. Dan bacalah di sini merupakan awal pemula kita bisa belajar, awal pemula kita bisa mengetahui ilmu dengan membaca. Dan sinilah menunjukkan, ayat ini juga menunjukkan bahwa atas kedudukan suatu ilmu, ya, keagungan ilmu, dan orang yang mempelajari, orang yang belajar tentu akan mendapatkan keagungannya juga di sini. Dan objek atau subjek pertama kali yang Allah perintahkan untuk membaca siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali yang Allah perintahkan untuk bacalah, yaitu belajarlah. Maka tidaklah suatu kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, itu juga dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Sebagaimana yang Allah telah muliakan kepada para ulama. Para ulama inilah yang menjadi pewarisnya para nabi. Nabi SAW yang pertama kali diajarkan untuk membaca, maka di sini memberikan sebuah keutamaan. Orang yang membaca, yang belajar pun juga, ya berarti dia mengikutinya Nabi Muhammad SAW. Selama itu ilmu di atas jalan kebenaran, berdasarkan dalil, landasan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, al-fahmi salaf. Kemudian ikhwani at-tullab wafaqani Allah yakum. Allah Subhanahu wa taala juga telah membedakan antara orang yang berilmu dan selainnya. Orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah telah membedakan antara santri dan bukan santri. Dan dari setiap masing-masing tentu memiliki kedudukan. Tentu tidaklah kita ragukan bahwa kedudukan seorang santri itu pasti jauh lebih utama daripada yang bukan santri. Dalam kata santri itu apa? Dia yang memburu ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah membedakan antara santri yang bukan santri, ya. Yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu, memiliki ilmu di dalam agama Allah, orang alim, orang yang paham terhadap agamanya, dengan orang-orang yang tidak paham dengan agamanya, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak memiliki ilmu. Apakah sama? Kata Allah, tentunya di sini tidaklah sama. Allah membedakan dengan ayat ini, ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ayat ini menunjukkan bahwa
Antara ya'lamun dan la ya'lamun itu berbeda. Allah mengatakan apakah sama? Ya tentu tidak sama. Sehingga di sini ada makna tersirat bahwasanya tidaklah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanyalah orang-orang yang berakal, orang yang memiliki akal yang akan ingat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengangkat derajatnya para talibul ilmi. Perhatikan ya ikhwan. Tadi sebelumnya Allah membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebuah pertanyaan yang ada maksud pembedaan. Sekarang Allah menjanjikan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan dari para ilmu itu sendiri, ahli ilmu itu memiliki derajat tingkat yang berbeda. Bagaimana dengan orang yang tidak berilmu? Tahu, tentu jauh lebih banding ya. Jadi perbandingan itu sangatlah jauh antara berilmu dengan yang tidak berilmu, antara santri yang bukan santri. Makanya nih, perhatikan nih, antum yang santri, seharusnya antum merasa bangga ya. Merasa bangga dan antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena antum salah satu orang-orang yang Allah pilih. Ya. Yang mana mereka memiliki derajat yang berbeda antara yang berilmu dan tidak berilmu, santri yang tidak santri. Kan gitu. Nah, sesama santri aja, yaitu sama-sama penuntut ilmu itu memiliki derajat yang beda, ada tingkatannya. Bagaimana yang tidak dibandingkan dengan tidak berilmu? Ya, tentu jauh lebih berbeda. Sebagaimana yang Allah katakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, sesama orang beriman juga memiliki derajatnya yang berbeda. Namun di atas itu ada juga walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu itu juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Sesama orang berilmu memiliki derajat yang berbeda-beda. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ